Oke, terima kasih Fikri udah bantu aku buat share screen. Teman-teman, kita mulai diskusinya. Pertama-tama, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, pada malam ini kita bakal diskusi dan ngobrol bareng ya, ngobrol santai aja. Karena ini anak-anak muda, malam ini kita bakal bahas dari Monsinyur Sugiyah dan Gus Dur. Nah, kenapa tema bahasan malam ini tuh Pancasila? Karena sebagaimana yang kita ketahui, waktu pada tanggal 1 Juni kemarin, tepatnya Hari Pancasila dirayakan oleh berbagai komunitas, berbagai instansi, dan juga seluruh rakyat Indonesia gitu ya, yang ikut merayakan, menyebarkan pamflet-pamflet dan juga ucapan-ucapan ataupun rangkaian acara gitu, Hari Pancasila. Nah, diskusi dan webinar malam ini tuh berbeda banget gitu karena dan sangat menarik karena malam ini yang membicarakan dan ngobrol bareng itu anak muda-mudi lintas iman gitu, berefleksikan, mengimplementasikan sebuah diskursus yaitu Pancasila. Nah, malam ini tuh salah satunya ada teman kita Fikri Gusti dari komunitas Jakarta Rup, dan juga ada Kenny Howard dari komunitas Glory of God, dan ada penanggap dari Suster Nela dan juga ada dari Angga ya. Nah, mereka ini tuh pembicara kita malam ini benar-benar sangat beragam banget dari mulai agamanya dan juga gendernya benar-benar sangat beragam, ada dari Muslim, Katolik, Protestan, dan juga dari Hindu. Nah, benar-benar tema yang sangat menarik banget gitu ya buat kita muda-mudi yang emang harus merefleksikan gitu bahwa Pancasila itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya salah satunya dengan webinar kita malam ini gitu ya. Keren banget buat apa? Buat kita semua karena kita bisa terus melaksanakan kegiatan positif ini. Nah, untuk itu mungkin aku langsung mulai aja diskusi malam ini ke pembicara pertama malam hari ini.
yaitu Fikri Gusti dari komunitas Jakatarup. Nah, untuk Fikri Gusti boleh dipersilahkan untuk share screen atau memaparkan materinya sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, selamat malam teman-teman semua. Udah nggak asing lagi ya kita. Halo Angga, halo Halo Kini, Bang. halo Suster Nela. Halo, Senang ya bisa ketemu. Angga, sehat nggak? Kini sehat? Astungkare sehat Bang. Sehat, luar biasa. Itu izin share screen ya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Udah kelihatan nih? Udah. Oke. Udah. Oke, pertama teman-teman saya ucapin terima kasih dulu udah hadir di kesempatan malam ini. Juga terima kasih buat yang udah saya mengundang Jakatarup. Jadi saya diminta buat mewakili Jakatarup isi seminar webinar malam ini. Temanya itu belajar Abdurrahman Wahya, Fikri Gusti Adenansyah. Tadi udah disinggung saya dari komunitas Jakatarup, jaringan kerja antar umat beragama. Nah, ini sekilas tentang asal-usul komunitas saya. Saya berasal dari Jakatarup. Jakatarup adalah akronim dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Komunitas Lintas Iman yang lahir di Bandung. Waktu itu tahun 2000 sampai 2001 kira-kira pembangunannya. Jadi itu diisi oleh para anak muda lintas iman yang sedang mengikuti lokakarya atau webinar atau apa bahasa itu ya, lokakarya tuh. Workshop yang diadakan oleh masyarakat dialog antar agama yang disingkatnya Madia. Nah, Madia ini dulu juga diisi oleh aktivis lintas iman senior seperti Gus Dur, Johan Effendi, Dawam Raharjo, tokoh-tokoh pemikir situ. Nah, tempat pertama kali lokakarya ini ada di 3 tempat dan di waktu yang berbeda. Yang pertama itu lokakarya pertama tanggal 10 sampai 12 November tahun 2000 di Pesantren Al-Wasilah Garut. Yang kedua, lokakarya ini diinisiasi oleh tokoh agama ini melanjutkan lokakarya yang pertama yang diusung oleh tokoh agama dan budaya nasional di Jawa Barat. Waktu itu tanggal 20 sampai 22 April 2001. Ini di Vihara Vipassana Graha Lembang. Nah, yang ketiga itu pertemuan terakhir sekaligus pengukuhan Jakatarup pada tanggal 12 Mei 2001 di Aula Paroki Hatita Bernoda, Santa Perawan Maria Bandung. Nah, jadi awal sejarah Jakatarup, komunitas ini berdiri sudah sangat beragam, diisi oleh anak muda lintas iman dan 3 tempat yang beragam juga, di pesantren, di vihara, dan di gereja Santo Paroki Hatita Bernoda. Nah, ini perspektif yang kita bangun dalam komunitas. Yang pertama itu perspektifnya gerakan yang dikembangkan Jakatarup dilandaskan pada perspektif pluralisme, keadilan gender, wawasan kebangsaan, serta multikulturalisme dengan menghargai kearifan lokal. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah prinsip yang kita sangat pegang. Kita sangat menghargai pluralisme, keadilan gender, dan wawasan kebangsaan, serta menghargai kearifan lokal. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari nama yang dipilih, Jakatarup. Jakatarup kan tokoh di Jawa Barat ya, cerita rakyat di Jawa Barat. Seorang yang kalau di ceritanya itu dia sedang mengintip bidadari. Nah, itu teh dianalogikan sebagai kita bisa mengintip, melihat orang lain, sehingga kalau kita udah kenal dengan orang lain, kita diharapkan bisa menghilangkan rasa
negatif kita, ke arah prasangka kita ke orang lain, kita bisa merubahnya itu. Nah, makanya itu dipakai nama Jakatarup. Nah, selain itu juga karena Jakatarup adalah tokoh legenda dari Jawa, kita sangat menghargai kearifan lokal. Terus yang kedua adalah prinsip keragaman, diversity, kesetaraan, dan keadilan, equality, dan injustice, serta kemanusiaan adalah hal yang dijunjung tinggi. Jadi menurut Jakatarup, kemanusiaan adalah hal yang dijunjung tinggi. Makanya kita sangat menghargai ya cerita-cerita teman-teman kita yang punya identitas beragam, yang punya identitas beda. Jadi kalau waktu itu ada yang bilang kalau harusnya negara Islam ini jadi negara, harusnya Indonesia ini jadi negara Islam karena waktu berjuang itu yang mati banyaknya orang Islam dan orang yang Kristen yang mati cuma sedikit. Nah itu teh tidak sangat menghargai kemanusiaan. Menurut kita kemanusiaan itu sangat penting. Makanya kalau ada yang bilang gitu harus ditanya balik, bagaimana kalau yang mati itu bapak kamu? Nah, jadi yang dihitung tuh bukan kuantitas tapi kualitas. Yang dihitung tuh bukan jumlah tapi kualitas itu. Jadi satu nyawa, satu cerita, satu diskriminasi itu sangat berharga, termasuk satu penyelesaian diskriminasi juga sangat berharga buat kita. Itu prinsip yang selalu kita pegang. Terus yang kedua, cara kita itu pakai metode yang kreatif dan kritis. Nah, kita selalu punya prinsip setiap acara kita tuh harus kreatif dan punya makna yang kritis. Aku lanjut ya. Dari perspektif terus prinsip dan cara kita itu kita mengemas menjadi 12 tokoh keberagaman dan perempuan. Ini adalah tokoh-tokoh yang dipegang teguh oleh teman-teman Jakatarup untuk dikaji karena mereka adalah tokoh keberagaman dan juga perempuan. Ini kan kelihatan ya, sangat memegang prinsip pluralisme. Ada Bante Asundina Ratika, favorit aku ada Ibu Gedong Oka, ada Gus Dur juga favorit aku. Terus ada Monsinyur Romo Sugia, ada Pendeta Eka Dharma Putra. Ini semua multi kulturalisme sekali dan pluralisme. Jadi kita sangat memegang teguh. Jadi dari prinsip itu dikemas menjadi kampanye yang kreatif. Nah, kita punya ini 12 tokoh keberagaman dan perempuan. Ini yang selalu kita pegang teguh. Makanya diskusi kali ini sangat pas buat kita karena dari 12 tokoh ini ada 2 diantaranya yang bisa kita kaji sekarang. Yang pertama itu Monsinyur Romo Sugia dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Oke, lanjut ya. Pertama ini Monsinyur Albertus Sugia Pranata. Sebenarnya Albertus ini kan nama baptisnya ya. Sugia itu nama aslinya, Pranata itu nanti diambil setelah dia sudah menjadi Monsinyur. Nah, Monsinyur itu gelar dia. Ini kata-kata yang paling keren buat aku. 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dia adalah tokoh agama dari Katolik dan juga seorang pahlawan nasionalis. Cerita-cerita dia tuh sangat mengagumkan teman-teman. Kalau kita melihat dia ini karya-karya dia, yang pertama kemanusiaan itu satu, kendati berbeda ras, suku dan agama itu masih dalam keluarga besar. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat kalau dia sangat nasionalis sekali karena dia menganggap kemanusiaan itu cuma ada satu. Kalau yang beda suku, ras, dan agamanya, kita masih dalam satu keluarga besar. Itu masih dalam satu manusia maksudnya. Yang kedua, dia adalah uskup pribumi pertama yang diutus oleh Vatikan. Nah, ini buat aku keren. Ini kalau dalam kajian ini postkolonialisme. Jadi teman-teman semua ngebayangin kalau kekristenan itu masuk ke Indonesia lewat jalur kolonialisme. Berarti kekristenan adalah kolonialisme yang menjajah Indonesia. Tapi Monsinyur Sugia itu membuktikan kalau kekristenan dan kolonialisme itu berbeda. Jadi dia juga menentang kolonialisme. Menurut dia bangsa Indonesia itu berhak buat menjadi bangsa Indonesia seutuhnya, walaupun
waktu itu pengkabaran Injil masuk lewat orang Belanda yang masuk ke Indonesia, tapi dia bisa membedakan antara kolonialisme dan penginjilan. Menurut dia 100% orang Indonesia adalah 100% juga umat Katolik. Terus dia juga tokoh nasionalisme yang tak pernah ragu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini yang keren teman-teman. Jadi waktu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, terus datanglah, ceritanya Belanda tuh lagi serang di Belandanya oleh Jerman. Terus di Indonesia jadi kacau, Jepang masuk. Kalau di cerita-cerita dia tuh ada filmnya Sugiya. Nah, itu menceritakan waktu Jepang pengen masuk ke Indonesia di Semarang lokasinya waktu itu, gerejanya pengen dipakai buat markas, terus dia sangat menolak. Dia bilang, "Penggal dulu kepala saya, baru Anda boleh pakai gereja ini." Nah, karena Vatikan, dia juga di sini aktif mendorong umat Katolik terus melawan dan memperjuangkan kemerdekaan. Jadi dia juga ikut mendorong umat Katolik untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Waktu itu ada cerita keren dari Romo Sugiya, waktu dia khutbah, dia bilang buat mengkritik umat Katolik. Apakah gereja Katolik dengan umatnya sungguh-sungguh bermanfaat untuk negara dan rakyat Indonesia? Apakah golongan Katolik benar-benar berguna untuk rakyat, nusa dan bangsa? Dan apakah umat Katolik Indonesia dengan gagah berani turut serta dalam mengisi kemerdekaan? Nah, itu tuh kritik dia waktu sedang khutbah yang dilontarkan kepada umat Katolik. Nah, dari situlah umat Katolik tergerak untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, cerita ini mirip ya, kayak cerita-cerita di tokoh Muslim NU waktu Soekarno nanya ke Mbah Hashim, bilang, apa hukumnya membela tanah air? Terus Mbah Hashim bilang, membela tanah air adalah sebagian dari iman. Khubuwatul minal iman, itu yang dipegang sama teman-teman dari NU. Nah, itu adalah cerita tentang bagaimana seorang pemuka agama menyuarakan keadilan dan mendorong warganya, masyarakatnya, penganutnya untuk memperjuangkan NKRI. Jadi itu adalah satu contoh bagi seorang tokoh agama yang membela tanah air dengan mengeluarkan dalil agama. Nah, yang ketiga, dia juga mengupayakan dorongan internasional. Waktu itu Vatikan diplomasi ke negara menjajah Indonesia, dia bilang Vatikan diplomasi dengan Jepang. Jadi mengupayakan dukungan internasional dengan memberitahukan Vatikan untuk membantu mengakui kemerdekaan Indonesia. Kelas itu cerita dari Romo Sugiya yang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa akrab dipanggil Gus Dur. Kata-kata yang paling mencengangkan dan masuk ke dalam hati-hati setiap orang, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Sekarang ini perdamaian, bilang saya cinta damai, saya bisa kalau di negara ini berarti saya yang harus mengatur kalian. Nah, itu teh salah satu ya, ini adalah perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi, kata-kata yang paling keren dari Gus Dur buat saya.
Oke. Terus Gus Dur juga pernah bilang kalau ya ini poin keduanya, Gus Dur dan Pancasila, seorang yang tak setuju dengan negara Islam dan sangat menghargai Pancasila. Gus Dur adalah salah satu orang yang paling tegas menyuarakan menolak negara Islam yang dicita-citakan. Dia sangat menghargai negara Pancasila karena itu tadi buat dia Pancasila adalah rumusan satu ideologi yang paling cocok buat negara Indonesia yang beragam ini. Terus dia adalah seorang yang mencetuskan Islam dan nasionalisme tidak berdiri sendiri-sendiri di Indonesia. Ini sangat terkait dengan organisasi belakangnya. Dia adalah seorang tokoh dari NU yang tadi juga ada diceritakan kalau NU sendiri punya prinsip kalau membela tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi membela nasionalisme adalah sebagian membela agamanya. Terus ini cerita-cerita Gus Dur yang membela orang yang didiskriminasi. Yang pertama, dia pernah mengembalikan hak orang Tionghoa dan kepercayaan Konghucu. Waktu itu Orde Baru, Pak Harto ngeluarin keputusan presiden buat melarang seluruh kebudayaan dan kepercayaan Tionghoa di Indonesia. Waktu itu ceritanya karena dituduh PKI dan anti nasionalis. Tapi Gus Dur enggak, waktu Gus Dur jadi presiden, dia kembalikan haknya. Makanya yang kalau biasa kita dengar, Gus Dur itu mengembalikan hak orang Tionghoa, bukan memberikan hak, karena sebelum Pak Harto, sebenarnya orang Tionghoa sudah diberi haknya oleh presiden sebelumnya. Nah, Gus Dur itu mengembalikan hak orang Tionghoa kembali setelah dilarang oleh Pak Harto. Terus yang kedua, ini Gus Dur membela Dorce, ya. Cerita-cerita kemanusiaan tanpa memandang identitas gender, Gus Dur sudah bisa membela Dorce waktu itu. Di waktu isu gender belum setren sekarang, Gus Dur sudah membela Dorce lebih dahulu. Walaupun waktu itu konfliknya sama Habib Rizik kalau nggak salah. Aku masih ingat kata-katanya Habib Rizik. Gitu. Kayak Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Itu masih kata-kata yang tercengang waktu kalau ingat Gus Dur membela Dorce. Tapi nggak apa-apa, Gus Dur bisa menjawab itu. Terus yang ketiga, ini Gus Dur membela Ahmadiyah. Sampai mati saya akan membela Ahmadiyah. Nah, buat aku ini adalah contoh gimana Gus Dur memandang kemanusiaan. Walaupun dia punya identitas gender yang berbeda, walaupun dia punya identitas keagamaan yang dianggap sesat oleh mayoritas agama. Jadi Ahmadiyah ini adalah komunitas organisasi keislaman yang dianggap sesat oleh mainstream umat Islam. Bahkan waktu 2005 MUI menegaskan kalau Ahmadiyah ini sesat dan menyesatkan. Tapi Gus Dur membela. Sebenarnya ada juga cerita buat konteks kekristenan. Waktu itu Gus Dur juga pernah bertemu sama orang dari Amerika, dia itu dari gereja Mormon. Nah, Mormon juga sama aliran kekristenan yang dianggap sesat oleh mayoritas umat Kristen. Tapi Gus Dur bisa membela itu atas nama kemanusiaan. Nah, buat aku itu adalah simbol-simbol kemanusiaan Gus Dur yang bisa kita contoh. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Ini sosial media komunitas kita, Jakartarup, Bandung Lautan Damai, Event Dugat, Warung Jakartarup. Ini waktu itu Jakartarup waktu 2020 menerima penghargaan BPIP sebagai salah satu 75 ikon prestasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila. Ini karya-karya yang dijual oleh Jakartarup. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya Fikri atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga insightful banget tentang belajar Pancasila dari Monsinyur Sugiya dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang kita sebut Gus Dur. Nah, menarik banget ya. Tadi aku nanggep
kalau misalnya Mister Sugia dan Gus Dur ini adalah bukan hanya tokoh nasionalis dan agama gitu, tapi juga tokoh Pancasila yang benar-benar mereka tuh melakukan implementasi Pancasila gitu dalam masyarakat di Indonesia ini, dalam membela hak-hak masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya Gus Dur ya itu tadi ngebela Bunda Dorce dan juga ngebela Ahmadiyah. Nah, benar-benar keren banget. Dan juga Jaka Tarub juga salah satu penerima ikon Pancasila ya, Fikri. Itu keren banget sih. Semoga anak teman-teman semua, muda-mudi juga bisa terinspirasi gitu atas Pancasila ini gitu. Nah, oke, selanjutnya mungkin langsung aja dari pemateri kedua yaitu Kak Kenny Hodward. Untuk memaparkan materinya, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak buat kami sebagai moderator dan halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kenny G. Wardi, bukan pemain saksofon, tapi ini adalah pembicara sebagai seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Kadisma yang berada di Bandung di Jalan Mekarwangi. Kalau teman-teman tahu, di Jalan Mekarwangi teman-teman ya. Oke, dan terima kasih banyak buat Kak Fikri yang telah menyampaikan materinya, luar biasa. Dan teman-teman, di dalam kita memahami teman-teman, makanya ini judulnya kan muda dan moderat teman-teman ya. Kita tuh anak-anak muda sebagai ujung tombak negara Indonesia teman-teman. Kalau kitanya ini tidak toleransi, wah negara kita bisa hancur berantakan teman-teman, bayangin aja. Kita saling sikat menyikut gitu kan, wah langsung bikin negaranya bisa hancur teman-teman. Jadi ini ujung tombaknya pertama-tama di tangan kita sebagai anak-anak muda bangsa. Oke, setuju ya? Belajar Pancasila dari Monsinyur Sugija dan juga Gus Dur teman-teman. Nah teman-teman, yang paling penting kita kan Pancasila nih. Saya percaya teman-teman di sini hafal semua nih Pancasilanya. 5 sila Pancasila. Kalau teman-teman gak hafal, waduh, gaswat ya teman-teman, gaswat teh. Memang harus hafal ya. Yang pertama, tahu nggak apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman hafal ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa nih, ini ideologi bangsa kita. Jangan sampai lupa. Kalau lupa saya akan kembalikan teman-teman ke TK gitu kan, nggak bersandar. Oke. Teman-teman, kenapa kita sih penting banget untuk belajar Pancasila? Karena inilah ideologi bangsa kita, ini harus kita benar-benar praktekkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Dalam bersekolah, dalam mungkin di rumah, di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bernegara teman-teman, bersosial dengan semuanya. Jangan cuman Pancasila itu sebagai di otak doang gitu, tapi nggak dipraktekkan. Itu hal yang keliru, hal yang salah. Kita harus sebagai anak muda mempraktekkan nilai-nilai Pancasila yang sebagaimana tadi Monsinyur Sugija dan juga Bapak Presiden kita yang udah almarhum Gus Dur mempraktekannya. Luar biasa sekali teman-teman. Dan kita harus tahu teman-teman bahwa pengertian moderat itu adalah kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, yaitu seseorang yang mengambil posisi atau yang menjadi kelompok tengah, tidak melihat sesuatu dari satu sisi aja, tapi dari beragam sudut pandang. Teman-teman, kalau kita memandang satu sisi aja, misalkan kita memandang segitiga itu dari arah atas, oh ini segitiga, kalau di sana segitinya kok terbalik gitu kan, sebenarnya sama-sama aja, tapi kita harus bisa lihat situasi kondisi itu dari berbagai macam sudut pandang. Karena teman-teman tiap orang tuh beda-beda, jadi kita harus lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah teman-teman, mengutip laman dari Kementerian Agama, ada 4 hal yang dijadikan tolak ukur moderasi. Yang pertama teman-teman perhatikan dan tulis, teman-teman wajib nulis ini, karena kalau nggak nulis bahaya bisa lupa gitu kan. Karena saya tidak mau teman-teman ketika udah live dari Zoom ini, teman-teman lupa lagi nih apa yang disampaikan tadi. Oke, yang pertama adalah bersikap terbuka
dalam menerima pendapat, dalam menerima masukan kita bersikap terbuka. Tidak menganggap pemerintah itu lebih benar daripada yang lain, enggak, tapi dia menerima semuanya itu bersikap terbuka. Tidak, aku nggak mau menerima itu, jelek, nggak mau menerima itu, nggak mau, pokoknya pengen yang sendiri aja, teguh yang sendiri. Bersikap terbuka, menerima masukan orang lain, menghargai orang lain, dan yang kedua adalah rendah hati, itu yang paling penting, menyetel sikap moderat dan berpikir rasional dan dapat memberi manfaat, teman-teman. Kalau kita hidup tanpa memberi manfaat, hidup kita sia-sia. Setuju ya? Hidup kita harus berdampak bagi orang-orang lain, bagi lingkungan keluarga, sekitar, teman-teman kerja, teman-teman kuliah, dan berbagai macam segalanya, teman-teman. Kita harus menjadi anak-anak muda yang berdampak bagi Indonesia. Amin. Setuju ya, teman-teman? Yes ya. Nah, teman-teman, nih, kita perlu, teman-teman, dalam beragama, kita perlu moderat dalam beragama. Itu apa? Sikap moderat sama dengan kunci kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Moderat itu saling menerima. Oh, agama itu gini ya cara ibadahnya. Oke. Oh, agama Hindu begini cara ibadahnya ya. Oh, oke. Oh, agama Kristen gitu ya cara ibadahnya ya. Oh iya, saya menghargai, saya menerima. Tidak, salah gitu, harusnya gini kan? Oh, tidak, teman-teman. Tidak boleh seperti itu. Kalau gitu kita memicu pertengkaran, memicu perselisihan dan lain sebagainya. Dan teman-teman, suatu kehormatan sekali saya bisa ada di sini, bisa membahas tentang bapak kehidupan seorang bapak nasionalis kita, yaitu Bapak Gus Dur, teman-teman. Bapak presiden kita yang sudah almarhum, presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa dikenal Gus Dur, merupakan sosok guru bangsa yang karismatik. Presiden keempat Republik Indonesia, ini juga disebut sebagai Bapak Pluralisme. Selama hidupnya, beliau selalu menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yes, teladani sikap beliau. Luar biasa. Dan teman-teman, apa sih teladan dari beliau yang harus kita contoh, teman-teman? Kita bisa melihat semangat beliau dalam memperjuangkan nasionalisme kita. Pada tahun 1979, Gus Dur mengawali karir dalam kepengurusan NU. Beliau ditunjuk sebagai anggota Dewan Syuriah, Dewan Penasihat NU pada tahun 1984. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan berlanjut hingga 3 periode, yaitu 1984 sampai 1999. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan pemikiran nasionalisme. Nah, ini yaitu memformalkan asas tunggal Pancasila sebagai asas NU, sedangkan Islam sebagai landasan hukumnya. Ini luar biasa sih sikap Bapak Gus Dur, harus kita teladani. Dan di era kepresidenan, tindakan dan kebijakan Gus Dur yang dilandasi pemikiran nasionalismenya, diantaranya usaha mencabut TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan komunisme, Marxisme dan Leninisme. Dasar hukum Gus Dur, aturan ini karena bertentangan dengan UUD 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Walaupun saat itu tidak berhasil, upaya tersebut membuka pemahaman masyarakat untuk menegakkan demokrasi seutuhnya tanpa diskriminasi. Dan Gus Dur menetapkan Tahun Baru Cina sebagai hari libur nasional dan pengesahan Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia melalui Kepres nomor 6 tahun 2000 menggantikan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Hal ini merupakan sikap inklusif Gus Dur sebagai seorang muslim yang mampu menghargai kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beberapa kepercayaan yang harus diakui, salah satunya Konghucu. Wow, sikap menghargai sangat tinggi dari seorang bapak pluralisme kita, Gus Dur, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh Monsinyur Albertus Soegija Pranata, atau yang bernama lengkap Monsinyur Albertus Soegija Pranata, SC. Nah, beliau adalah seorang uskup Bumi Putra yang tadi disampaikan oleh Kang Fikri. Ia lahir di Surakarta pada tanggal 25 November 1896 dengan nama kecil Soegija. Nah, teman-teman, beliau ini adalah murid dari Romo Franciscus van Lith, seorang misionaris Katolik dari Belanda di Muntilan, Jawa Tengah. Dan Soegija dibaptis pada tanggal 24 Desember 1910. Nama baptis yang dipakainya adalah Albertus, makanya di depannya ada namanya Albertus.
Nah, Sugija itu menerima gelar dari Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasionalis. Wah, luar biasa teman-teman ya. Sugija memutuskan untuk menjadi imam dalam Sucita Serikat Yesus seperti gurunya pada 15 Agustus 1931. Ia menerima tahbisan imam di Maastricht, Belanda. Setelah ditahbiskan, ia menambahkan kata Pranata di belakang namanya sehingga menjadi Albertus Sugija Pranata. Tidak sampai 1 dekade menjadi imam, Romo Sugija demikian ditunjuk oleh Paus Pius menjadi vikaris apostolik atau setara uskup di Semarang. Ia ditahbiskan sebagai uskup pada tanggal 6 November 1940 di Semarang. Wah, luar biasa. Dan teman-teman, ini tindakan nasionalis dari Bapak Monsinyur Sugija Pranata. Yang pertama, Monsinyur Sugija Pranata pun memainkan peranan penting, terlebih Hindia Belanda dan dunia pada waktu itu sedang berada dalam ancaman situasi World War II atau Perang Dunia Kedua. Dan Sugija itu berani membela umat dan menjadi penengah untuk mencapai gencatan senjata itu. Gimana caranya dia berpikir keras untuk bisa stop lah perang ini, stop gitu kan. Dan ia juga berdiri di belakang Republik Kepemimpinan Bapak Soekarno dan juga Pak Hatta dengan memindahkan pusat keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta ketika ibu kota negara berpindah. Vatikan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia melalui jasa Monsinyur Sugija. Wow, luar biasa. Dan dukungannya yang besar atas Republik Indonesia, teman-teman yang baru saja berdiri ini, terlihat dari buah-buah pemikirannya beliau. Bersama dengan umat Katolik Indonesia, Monsinyur Sugija menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan jaminan sepenuhnya bagi kebebasan memeluk agama. Dan beliau juga pastinya memberikan pengajaran-pengajaran kepada seluruh jemaat-jemaat Katolik yang digembalakannya tentang nasionalis dan mengedepankan toleransi. Dan statement yang benar-benar keren menurut saya adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga patriot sejati, karenanya kita adalah 100% patriot karena kita adalah 100% Katolik. Wow. Beliau benar-benar menekankan kepada jemaat-jemaat Katolik bahwa sangat penting kita mempunyai sifat patriotisme gitu. Sifat nasionalisme. Kemanusiaan itu satu, dari beliau, dari surat kegembalaan pada September 1940 yang berbunyi demikian. Kemanusiaan itu satu, bangsa manusia itu satu, kendati berbeda bangsa, asal usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar umat manusia. Demikian juga kendati tampak dalam kodrat laki-laki dan perempuan. Malahan menurut kehidupan di dunia ini, seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa saling membutuhkan satu sama lain. Kalau tidak saling bekerja sama dan saling menolong, pasti tak akan lepas dari bahaya. Tidak akan terjelam kesejahteraan. Tak akan ada kemajuan. Tak akan ada tata susila. Dan tak ada ketenteraman dan keselamatan. Wah, teman-teman. Penerapan demikian penjelasan dari Gus Dur dan juga Bapak Monsinyur. Dan teman-teman, ini penerapan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kita harus mencintai Pancasila kita, ideologi bangsa kita. Bukan cuma hanya di bibir saja kita bilang, kamu cinta Pancasila nggak? Cinta. Kamu apa Pancasila nggak? Hafal banget. Namun tindakannya itu tidak mencerminkan Pancasila itu sendiri. Wah, gawat teman-teman. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini semuanya tidak seperti itu, tapi menjadi pahlawan Pancasila, menjadi anak muda bangsa yang mencintai Pancasila. Dan teman-teman kedua adalah sebarkan konten-konten yang menjunjung tinggi toleransi di sosial media. Kita punya banyak sosial media, punya Instagram, punya Facebook, punya WhatsApp, Twitter, dan segala macam, teman-teman. Kita bisa menyebarkan benih-benih toleransi kepada media, teman-teman, sehingga tersebarnya itu bisa menimbulkan pengajaran-pengajaran yang bisa mereka mengerti bahwa betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah
bersikap moderat, saling menghargai, menghormati, saling menyayangi. Oke teman-teman, saya percaya di sini teman-teman semuanya adalah anak-anak muda yang mencintai Pancasila. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat insightful banget ya teman-teman pemaparan materi dari Kak Kenny ini. Benar-benar kita tuh sebagai anak muda tuh benar-benar harus memperjuangkan gitu ya Pancasila ini. Bukan hanya dihafal saat upacara, bukan hanya dibacakan saat upacara bendera, tapi juga kita sebagai anak muda harus benar-benar mengimplementasikan, merefleksikan bahwa Pancasila itu memang harus kita junjung tinggi gitu. Nah, salah satunya dengan cara menyebarkan konten-konten positif yang bermoderat gitu. Karena yang muda ini yang bermoderat dan juga muda-muda ini benar-benar salah satu generasi penerus bangsa yang memang harus terus menjunjung nilai tinggi Pancasila. Nah, keren banget dari Kak Kenny ini. Sebelum itu, teman-teman ada sedikit hiburan dari tim Halako Damai, di mana kebiasaan di Halako Damai itu dalam pembukaan atau dalam webinar dan live streamingnya selalu ada nyanyian dari tim Halako Damai. Nah, Kang Lutfi di sini bakal nyanyi atau menghibur kita sedikit gitu ya untuk malam hari ini. Oke, untuk Kang Lutfi, apakah udah siap? Halo Kang Lutfi. Cek. Nah, Aman suara. kayaknya harus di mute salah satu. Fik. Mantul ya. Aman suaranya. Ada suaranya gak? Ada aman keren. Bentar ya, aku mau niron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam damai dari saya, VOD pribadi. Saya dari Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Jadi hari ini saya diizinkan untuk melantunkan satu buah lagu untuk menghibur teman-teman. Mudah-mudahan juga terhibur. Harapan saya juga teman-teman bisa terhibur gitu ya. Ini satu buah lagu tentang apa ya? Ini tuh tentang moderasi ya, memahami perbedaan gitu ya. Bentar. Ya, dengung ya. Ini harus dikecilin. Aman. Aku tak sedang memburu apa, hanya engkau. Aku tak sedang memesan apa, hanya engkau. Aku tak sedang membentur apa, hanya engkau. Aku tak sedang menuju apa, hanya engkau. Maka berputarlah aku. Jangan kau berpaling dari putaranku. Tanpamu nelangsa aku, denganmu tiada aku. Begitu lebih baik dari apapun darimu.
Aku tak sedang menuju apa, hanya engkau. Aku tak sedang memesan apa, hanya engkau. Maka berputarlah, berputarlah aku. Jangan kau berpaling dari putaranku. Tanpamu nelangsa aku, denganmu tiada aku. Begitu lebih baik dari apapun darimu. Maka berputarlah, 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 berputarlah aku. Tanpamu nelangsa aku, denganmu tiada aku. Begitu lebih baik dari apapun darimu. Begitu lebih baik dari apapun dariku. Aku tak sedang memburu apa, hanya engkau. Oke, terima kasih Kak Teh Ami, Afikriyah, ada Suster Nela juga. Terima kasih. Oke, keren banget Kang Lutfi. Terima kasih banyak udah menghibur kita semua di webinar malam hari ini. Jadi lebih bersemangat ya untuk melanjutkan webinar malam hari ini. Oke teman-teman, jadi di Halakodama itu memang setiap eventnya selalu ada nyanyian dulu gitu sebelum mulai atau saat acara. Selanjutnya di webinar ini yaitu yang pertama mau siapa dulu nih? Suster Nela dulu atau Kak Angga dulu? Siapa aja, mau siapa dulu? Kak Oke, Angga? boleh Suster Nela dulu. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa mendengar saya? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Ami sebagai moderator dan juga untuk narasumber dan juga untuk Because so many things are on, sister. She's on, you're on, I'm on. Saya nggak pakai web. Finish. End of story. End of story. See her mouth. Adik, Tell her to bring her. saya pakai suara dari sini aja. Dia bicara Bisa suara dari sini. Oke, terima kasih banyak untuk presentasi yang sangat-sangat bagus hari ini, dan saya sangat senang juga untuk kehadiran orang muda yang ada di sini, dan juga sangat jelas ketika saya mendengar presentasi dari Kak Kenny maupun dengan Kalut Fikri, sangat bagus dan juga membawa kita ingat lagi
kedua tokoh yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Bisa dilanjut slide-nya? Oke, kalau kita melihat tadi dan kita mendengarkan banyak hal yang sangat menarik dari kedua pembicara, kita melihat juga untuk kedua Dela tidak jelas, tokoh Dela. ini, yaitu Haji Abdurrahman Wahid yang sering disebut Yola, ke bawah aja Yola. Nggak bisa dengar apa saja, nggak bisa lihat juga. Mungkin Nela akan bicara dari sini kali. Askip skinnya. Bisa dengar. Oke, suster. Apakah bisa dengar? Terdengar kan Nela? Oke, terima kasih. Maaf banget ya karena ada Terdengar. kesalahan koneksinya kurang bagus. Oke, kita lanjut dan tadi ketika kita sudah mendengar dari Kak Fikri dan juga Kenny, nah kita sudah melihat kedua tokoh yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid yang kita sering panggil Gus Dur dan juga Monsinyur Albertus Segija Pranata SC. Dan latar belakang yang berbeda dalam budaya dan agamanya. Namun mereka sama sebagai warga negara Indonesia dan bersama dalam prihatin dalam negara. Dan mereka juga membela hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan mengangkat peran perempuan agar menjadi setara dengan kaum laki-laki. Boleh dilanjut? Oke, Gus Dur dan Segija Pranata juga menanamkan beberapa nilai. Yang pertama, nilai perjuangan dan kedewasaan, nilai budaya, nilai kebangsaan, nilai toleransi. Dan dua-duanya punya cara yang unik untuk mengartikan Pancasila. Tadi kita sudah mendengar juga dari Kang Fikri dan juga Kenny dari Monsinyur Segija Pranata yang mengatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Atau yang dari Gus Dur juga mengatakan tanpa Pancasila negara akan bubar. Memang benar. Boleh dilanjut? Kalau kita melihat pandangan Gus Dur tadi, Pancasila adalah sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah negara kesatuan. Dan juga satu lagi yang Gus Dur katakan, tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asa dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan perjuangkan. Dan Pancasila ini akan dia perjuangkan dengan nyawanya sendiri.
Jadi dia tidak peduli apapun, karena dia taat kepada Pancasila dan juga menghargai Pancasila. Boleh dilanjut? Oke, ketika Gus Dur mengatakan hal itu, sama Monsinyur Segija Pranata juga melakukan hal yang sama. Dia ikut membantu masyarakat sekitar dan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelayanan pendidikan, ekonomi, membela dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara untuk melawan kekuatan komunis serta melawan penjajah dan bahkan melawan korupsi, sehingga dengan ini menyatakan bahwa sebagai seorang imam Katolik juga peduli dengan kehidupan bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Jadi dia tidak hanya peduli terhadap Katolik, tetapi dia juga peduli terhadap negaranya. Tadi yang dia katakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Boleh dilanjut? Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Don't do all those things. Sebentar ya, Nela, katanya ada gangguan teknis sedikit. Oke, terima kasih Fikri. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari Kenny juga tentang Pancasila. Dan kalau kita melihat juga di sini setiap sila dari Pancasila selalu ada yang menarik sekaligus menantang ya. Tetapi saya mau melihat yang menarik, yaitu berhak dari sila pertama yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bisa melihat di situ berhak untuk memilih, saling menghargai antar kepercayaan dan agama demi kehidupan yang damai sejahtera. Boleh dilanjutkan? Oke, dan yang kedua, kita bisa melihat sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita juga melihat saling membutuhkan. Dalam sila ini, kita saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia yang tetap utuh. Persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan di sini kita bisa melihat demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia.